Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kita jumpa lagi dengan Ibu Sukria. Hari ini kita akan belajar online di kelas 4B SDN Kampung Melayu 5. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu tetap semangat dalam belajar. Semangat ya. Oh ya anak-anak, kalian harus selalu ingat dan selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M. 1. Mencuci tangan dengan air bersih. 2. Memakai masker ketika keluar rumah. 3. Menjaga jarak dengan orang di sekeliling kita. Baiklah, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, materi kita hari ini adalah tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1 yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Nah, pembelajarannya adalah pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 2. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. 3. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, sekarang Ibu akan bertanya, siapa yang tahu bagian-bagian tumbuhan? Ya, benar. Ya, bagus. Bagian-bagian tumbuhan adalah 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. 2. Batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, daun. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan biji. 5. Buah. Nah, buah ini adalah yang sering kita sukai. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buah biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya.
Yang terakhir adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyembuhan antara serbuk sari dan telur pada putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji mempunyai keping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Sekarang jawablah pertanyaan Ibu. Sekarang bagian manakah yang berfungsi untuk menopang tumbuhan? Ya, betul. Lalu sebutkan manfaat bagian-bagian tumbuhan tersebut. Ya, betul? Ya, bagus. Nah, selanjutnya buatlah daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara tertulis dengan tepat dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, selamat mengerjakan. Ya, terima kasih kepada kalian yang telah menyimak penjelasan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.